Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 727. Kenshin yang ditampar Julia. Kenshin tak membalasnya. Para bodyguardnya Julia pun langsung berdatangan, hendak menangkap Kenshin dan menghajar. Namun Julia itu bilang, "Tunggu biar aku dulu yang memukulnya." Papanya lalu bicara, "Sebentar Julia, itu bisa dilakukan nanti." Mr. Satan pun berkata pada Kenshin, "Hei kamu, cepat katakan siapa yang menyuruhmu. Siapa pula bosmu itu? Di mana sekarang biar aku akan buat perhitungan dengannya. Dan cepat katakan di mana Diana cucuku. Cepat kembalikan Diana segera, sebelum kamu kehilangan nyawamu." Julia pun ikut bicara. "Iya, kamu orang yang tolol. Sudah berani menculik Diana, serta membawa anak-anak lainnya. Sekarang lu harus menanggung akibatnya." Julia hendak memukul Kenshin, namun tiba-tiba tangannya dihentikan oleh dokter wanita di situ. Sang dokter pun berkata, "Siapa Anda semua? Sudah membuat keributan di sini dan memukul Mas Kenshin ini. Ini rumah sakit, jangan berbuat seenaknya di sini." Julia pun tak terima, menjadi marah dirinya. Lalu ia bicara, "Memangnya Anda ini siapa? Sudah berani menghentikan saya?" Pertanyaan Julia langsung dijawabnya, "Saya dokter di sini. Cepat Anda semua keluar. Tak pantas kalian ada di sini." Julia pun makin emosi. Dengan nada marah dirinya berkata, "Anda mengusir saya? Pekerjaan dokter saja sudah berani mengusir kita. Memangnya gajimu berapa? Kalau perlu rumah sakit ini aku beli." Kenshin pun bicara, "Kamu kalau berkata yang sopan, jangan pamer harta segala. Ini rumah sakit bukan tempat orang berjualan. Kalau mau pamer kaya, sana di pasar tempatnya. Jangan berbuat onar di sini." Papanya Julia, Mr. Satan pun marah, akan memukul Kenshin. Tapi hal itu diketahui orang-orang yang di belakang Kenshin. Mereka langsung bicara, Stop, berhenti. Berani memukul tuan muda, Anda tak bisa pulang semua." Mr. Satan melihat banyak orang yang datang, berpakaian rapi, memakai dasi, berbaju perusahaan di masing-masingnya. Rupanya mereka itu bos-bos perusahaan dari berbagai negara, dari Asia, Eropa, Afrika sampai Amerika. Kemudian mereka datang ke Kenshin. Semuanya langsung menyapa, "Yang Master, kami semua mencari Anda. Yang Master kalau kemana-mana, harus bersama para pengawal." Semua pun hormat pada Kenshin. Seketika itu juga, Julia kaget melihatnya. Laki-laki yang baru ditamparnya, hendak akan dipukulnya. Yang kerja cleaning service di tempatnya, dipanggil Yang Master, disebut tuan muda. Julia sangat-sangat kaget sekali. Apalagi orang-orang yang datang ini, terbaca di bajunya, ada tanda pengenal perusahaannya, ada negara asalnya yang berbeda-beda pula. Julia syok sekali dibuatnya. Mr. Satan Cardouz, papanya pun sama, menjadi tak percaya melihatnya. Terdiam berdiri, gemetar kakinya. Dan para bos perusahaan yang baru menyapa Kenshin, mereka pun lalu bilang, "Jadi Anda ini yang menculik anak-anak kecil itu, serta yang menembak tangannya Yang Master. Perkenalkan, saya Anthony Totti, pimpinan perusahaan The Force City, yang berasal dari Italia. Dan perkenalkan, saya juga Mark Weber Jensen, yang memimpin The England Corporation dari Inggris. Dan beliau yang di kanan ini, Mr. Glossio de Darel, yang jadi pimpinan perusahaan The Speed Aerodynamic dari Prancis. Dan ini Mr. Yamaha Koichiro, Mr. Honda Soshiro, mereka dari negeri Sakura, bos otomotif Asia, serta masih banyak lagi yang lainnya. Kami yang berasal dari berbagai negara, ke sini untuk melihat Yang Master kami, serta akan menuntut Anda semua. Jangan harap bisa meninggalkan tempat ini setelah apa yang kalian lakukan. Berbuat tak baik dengan tuan muda, bahkan memakai kekerasan, akan berhadapan dengan kita semua." Julia pun semakin syok sekali mendengarnya. Baru saja Kenshin dibuat bercandaan,
dikatakan pantas masuk ke tempat sampah. Ternyata di luar dugaannya. Tak menunggu langit runtuh dan bumi menjadi hancur. Laki-laki yang dihinanya, direndahkan, diremehkannya, malah menjelma menjadi tuan muda. Dihormati bos perusahaan dari berbagai negara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Julia bertanya-tanya. Seakan ingin pingsan dirinya, tak kuat melihat kenyataan yang sangat mengagetkan hatinya, membuat jantungnya berdetak begitu hebatnya. Kenshin yang ditembaknya, malah kini peluru itu menghujam ke jantungnya. Sakit-sakit sekali Julia merasakan. Kemudian Dokter Ergerika datang. Beliau langsung bilang, "Oh ya Mas Kenshin, anak-anak mencari Anda. Mereka ingin bermain bersama Anda. Dan dari CCTV kita baru melihatnya. Nona ini keluarganya Diana. Jangan khawatir, Diana baik-baik saja. Tapi kita tak bisa memaafkan Anda. Menculik anak-anak untuk mengobati Diana. Beruntung ada Mas Kenshin yang membawa anak-anak itu ke sini. Beruntung pula Diana yang turut pula diselamatkan Mas Kenshin ini. Kalau tidak bisa-bisa Anda menjadi pembunuh Diana. Melakukan operasi yang beresiko tinggi. Bukannya berterima kasih pada yang menolong anak Anda. Nona ini malah yang menampar penolongnya." Kenshin pun menjawabnya. "Sudah nggak apa Dokter Ergerika. Hal itu bagi saya tak masalah. Terima kasih sudah memberitahukan ke sini. Baiklah, saya akan ke anak-anak segera." Kenshin pun berjalan pergi, didampingi bos-bos perusahaan yang banyak sekali. Para bodyguardnya Julia dan Mr. Satan itu, serta jenderal polisi yang ada di situ, tak berani menghentikan Kenshin, karena sudah tahu sendiri resiko yang akan dihadapi. Terlebih pemuda itu dihormati orang-orang yang sangat penting. Julia pun terdiam dalam 1000 bahasa. Matanya kosong, pikirannya linglung. Oleh Dokter Ergerika langsung dibilangnya, "Oh ya, kalau Nona ingin melihat Diana silahkan, saya akan antarkan. Tapi jangan dibawa pulang sekarang. Karena Diana masih dalam pengawasan. Sekali kambuh sakitnya Diana akan terancam nyawanya. Jadi Diana harus di sini sampai 3 hari ke depan. Silahkan ikut saya." Dokter Ergerika mengajak Julia, serta papanya Mr. Satan Kardus itu. Julia dan papanya langsung mengiyakan. Di samping rasa bahagia mendengar Diana baik-baik saja. Namun muka mereka sangat kusut sekali. Tak seperti sebelumnya yang garang, yang begitu sombongnya, karena baru mengetahui tentang siapa Kenshin. Hingga sampailah mereka di ruangan, di mana ada Kenshin di situ. Julia dan papanya melihat dari jendela kaca. Langsung kaget-kaget dibuatnya. Ketika melihat Diana bermain bersama dengan anak-anak yang mereka culik kemarin. Julia menangis sejadi-jadinya. Begitu pula dengan papanya, yang melihat cucunya Diana nampak riang gembira, tertawa berlari bersama anak-anak yang di situ. Kemudian terlihat Diana ingin digendong Kenshin. Kenshin pun menggendongnya. Melihat hal itu Julia perasaannya tak karuan. Pria yang berencana akan dipukul dengan tongkat bisbolnya, akan dipatahkan tangannya, malah disayangi Diana. Dia yang menyelamatkan Diana. Perasaan Julia hancur jadinya. Di samping mengetahui Kenshin lebih kaya darinya, dihormati bos-bos berbeda negara, pria itu juga menyayangi Diana. Bingung-bingung sekali Julia. Harus berbuat apa kini dirinya? Dia yang dipanggil Tuan Putri, kini dikalahkan seorang pria yang dihinanya, yang ternyata tuan muda, yang lebih jauh di atasnya. Julia pun kini berkecamuk pikirannya. Terasa berat bebannya, hingga Julia di samping papanya langsung pingsan seketika. Sedang di lain tempat, di dalam pesawat mewah milik bos besar, Ririn, Iwan, Rena dan Natalia, serta Pak Bargali dan istrinya. Begitu pula Anggun dan Maya, mereka pun telah tiba di Jerman. Telah sampai di bandara, lalu semua pun melihat pesawat-pesawat perusahaan yang banyak terparkir di sini. Pak Bargali yang melihat itu jadi bertanya. Anggun dan Maya pun sama. Begitu pula dengan si Rena, yang tak tahu jawabannya. Hingga Pak Michael berkata, "Oh, itu semua pesawat perusahaan yang dimiliki bos besar dari berbagai belahan dunia. Yang sekarang mereka itu, para pimpinan perusahaan itu, lagi melihat tuan muda di sini." Hingga dalam sekejap saja, Rena, Niken, Natalia, Maya dan Anggun
Pak Bargali dan istrinya serta Karina putrinya dibuat kaget semua akan rahasia perusahaan milik ayahnya Kenshin yang begitu besarnya. Sampai-sampai Karina adiknya Natalia berbisik di hatinya, berkata sendiri dirinya, kok papa nggak menjodohkan Karina lagi ya dengan pemuda itu. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.